Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video-video sebelumnya, sebenarnya itu adalah menyimpan sebuah eh, strategi pembelajaran yang sangat bagus. Mengapa? Karena kita belajar matematika dari dasar. Dari video-video sebelumnya, kita sudah berhasil membicarakan tentang bilangan desimal dan biner atau bilangan-bilangan yang lain, sistem-sistem bilangan yang lain, hanya dengan menjelaskan bahwa kesemuanya ini memiliki sebuah kesamaan, yaitu tinggal kita menaruh deltanya itu di mana. Kalau kita menaruh deltanya itu sebagai 10, maka itulah jadi desimal. Tapi kalau deltanya kita taruh di bilangan 2, maka itu menjadi biner. Begitu juga adik-adik bisa bikin baru. Misalnya delta ini saya pengen untuk menggantikan angka 6, sehingga bilangan yang saya tahu hanya 0, 1, sampai 5. Maka nanti akan menjadi sistem bilangan baru lagi, terserah adik-adik mau berkreasi seperti apa. Nah, ini maksudnya adalah ini strategi pembelajaran yang kita ingin mencari dasarnya seperti apa. Mungkin adik-adik bisa menghitung pakai desimal, misalnya menghitung bisa sudah fasih dari 1 sampai 9, kemudian langsung lanjut 10, sehingga dari sini bisa jumlah seperti yang kemarin 27 tambah 28, 1532 tambah 784. Penjumlahan seperti ini sudah sangat fasih. Kemudian lanjut ke biner nanti ketika misalnya sudah naik kelas, entah di kelas berapa, nanti diajari biner sehingga nanti 01, kemudian 10 dan seterusnya 11, sehingga nanti bisa menjumlahkan berapa 10100 tambah 101 sehingga menjadi fasih di sini. Maka tentu ini adalah hal yang sangat positif, alhamdulillah, yang patut diapresiasi. Namun kalau kita ingin mengerti lebih dalam, mengerti lebih luas, maka harus kita belajar dari dasarnya. Apa sebenarnya yang membedakan antara desimal dan biner? Mengapa ada sistem bilangan desimal yang ada angka 7? Tapi di sini kok tidak ada simbol 7 sama sekali, yang ada simbolnya hanya 0 dan 1. Ternyata kita sudah mendapat penjelasannya, yaitu tergantung apakah kita menaruh deltanya untuk angka 6, angka 2, atau angka 10. Nah, jadi ini belajar dari dasar. Maka ada sebuah prinsip bagus yang telah dikatakan oleh para ulama Islam dari zaman dulu sampai sekarang. Ada sebuah prinsip bagus tentang ini, tentang cara belajar yang sangat efektif sehingga membuat pemahaman kita lebih dalam dan lebih luas. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya adalah man hurimal usul hurimal usul. Man hurimal usul hurimal fusul. Jadi siapa yang tidak mempelajari dasar-dasarnya, usul, dasar-dasarnya, hurimal usul, dia tidak akan bisa mencapai pemahaman yang mendalam terhadap suatu ilmu itu. Ketahuilah bahwa setiap ilmu ada dasar-dasarnya. Setiap ilmu ada usul-usulnya. Sehingga kalau kita ingin memahami ilmu tersebut, yaitu usul, mencapai ilmu tersebut, maka kita harus belajar usulnya. Maka tidak cukup hanya kalau belajar matematika hanya bisa menghitung saja. Kita bisa menghitung seperti 10100 seperti yang tadi, 101 dijumlahkan sehingga segala macam penjumlahan, pengurangan dan sebagainya kita bisa. Namun ini hanya sekedar bisa mengoperasikan matematika, bukan memahami apa itu matematika dan bagaimana matematika dibangun. Maka ingat prinsip ini prinsip yang sangat agung di ilmu yang telah dirumuskan oleh para ulama Islam dari zaman dulu sampai sekarang. Man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang tidak mempelajari dasarnya atau tidak berusaha untuk mempelajari dasarnya, maka dia diharamkan atasnya mencapai ilmu itu, yaitu memahami ilmu tersebut. Semoga adik-adik bisa memanfaatkan prinsip ini, bisa mengaplikasikan prinsip ini di pembelajaran adik-adik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.